السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan masuk pada kisah berikutnya dari sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, Bai'at Aqabah yang kedua. Dan sesungguhnya sudah kita bahas sebagiannya di bulan Ramadan. Tetapi barakallahu fikum, karena berbeda yang hadir sepertinya, maka kita ulangi sedikit tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan masih ingat bahwa pada Bai'at Aqabah yang pertama Rasulullah mengutus Mus'ab ibn Umair yang dijuluki dengan Muqri'ul Madinah. Muqri'ul Madinah artinya pembaca Al-Quran di Madinah, yang mengajarkan Al-Quran di Madinah. Sampai kemudian pada tahun berikutnya Mus'ab ibn Umair kembali ke Mekah. Sedangkan kaum muslimin yang kemarin bai'at sudah bertambah jumlahnya dengan kaum muslimin yang baru itu. Maka keluarlah mereka pada musim haji bersama kaum musyrikin sebagaimana biasanya, karena mereka biasanya berangkat pada musim haji bergabung bersama musyrikin. Hatta qadimu Makkah, hingga mereka datang ke Mekah, dan kemudian Rasulullah menjanjikan di tempat yang sama, yaitu di Aqabah Ayyam Awsat At-Tashriq, di awsat Ayyam At-Tashriq, di tengah-tengah hari Tashriq. Hina aradallahu bihi ma arada min karamah. Dan inilah takdir Allah ketika Allah ingin mengangkat Rasulullah, ingin memuliakan Nabi-Nya dan mengembangkan dakwahnya, wa i'zaz al-Islam wa ahli, dan Allah ingin memuliakan Islam dan orang-orang. Dikisahkan oleh salah satu dari mereka yang ikut bai'at, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Kharajna fi hujjaj qaumina al-musyrikin." Kami berangkat haji, beberapa orang muslimin ini
bersama kaum kami yang masih musyrik. Waqad sallaina wa faqulna wa ba'da al-Barra' ibn 'Azib, Barra' ibn Ma'ruf. Kata beliau, dan kami sudah salat dan kami sudah mengerti, sudah faqih, sudah mengerti Islam dari Mus'ab bin Umair. Bersama kami ada seorang yang bernama Barra' ibn Ma'ruf. Dia adalah sayyid kami, pembesar kami, pemuka kami, yang memimpin di safar kami. Wa kharajna min al-Madinah. Kami keluar dari Madinah. Qala al-Barra' lana. Maka Barra' ibn Ma'ruf berkata, ya haula, inni qad ra'aytu rajulan wallahi ma adri atuwafiqunani alaihi am. Kata Barra' ibn Ma'ruf, wahai kaum kepada muslimin, aku punya pandangan, dan apakah kalian setuju atau tidak setuju, saya tidak tahu. Bahwasanya kita sekarang ini sholat seharusnya menghadap kepada bangunan itu, maksudnya Ka'bah. Tidak pantas kita sholat membelakangi bangunan yang mulia itu. Orang-orang awam masih tersisa pemuliaan terhadap Ka'bah sejak ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Sehingga Rasulullah pun ketika sholat di Mekah menghadap Ka'bah dan sekaligus menghadap Syam. Karena kiblat yang ada sebelumnya adalah Syam. Maka Rasulullah menghadap Ka'bah dan Syam sekaligus. Dan itu bisa di Mekah. Tetapi ketika di jalan, pada satu posisi tertentu, Barra' bin Ma'ruf kebingungan. Kalau saya menghadap Syam, membelakangi Ka'bah. Kalau saya menghadap Ka'bah, membelakangi Syam. Wahai kaum, aku tidak bisa membelakangi bangunan yang suci ini. Ana usalli ilaiha, maka aku akan salat menghadap Ka'bah. Qala ra'aita anna ad'a hadhihi dunya. Aku berpendapat aku tidak akan membelakangi bangunan yang mulia ini, yakni Ka'bah. Faqulna, maka kami katakan, kata Ka'ab bin Malik dan kaum muslimin yang bersamanya, wallahi ma balagna anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam yusalli illa ila Syam. Kata Ka'ab bin Malik dan para sahabatnya, kami tidak pernah tahu bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami kecuali untuk menghadap Syam. Wa man yuridu an yukhalifahu, maka kami tidak akan mengikuti Rasulullah SAW. Faqala inni la musalli ilaihima. Kalau gitu aku salat kedua-duanya, salat salat dan salat itu. Faqulna lahu, kami katakan kepada Barra' bin Ma'ruf, lakinna la naf'al, tapi kami tidak lakukan. Silakan kamu. Faqulna idza hadarat as-salat sallaina ila Syam wa shalla ila al-Ka'bah. Maka sebagian kami kalau waktu salat dua kali, salat ke Syam dan salat ke Ka'bah. Hatta qadimna Makkah, sampai di Makkah. Wa kunna 'idna 'alaihi wa tana'a wa aba illa al-iqama 'ala dzalik. Sedangkan kami lelah berbicara dengan beliau, dengan Barra', tidak mau mengikuti kita kecuali melakukan apa yang dilakukan. Maka kami pun langsung berkata, langsung menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, wahai anak saudara, inqalib bina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nas'alahu. Mari kita menemui Rasulullah SAW dan kita tanyakan apa yang aku kerjakan dan apa yang kalian kerjakan di dalam safar kita kemarin. Fa innahu wallahi laqad waqa'a fi nafsi minhu syai', karena aku merasa pada diriku ada sesuatu khawatir. Lima ra'aytu min khilafikum iyaya, karena aku khawatir penyisihan kalian terhadapku, maka aku ingin tanya pada Allah. Wa kharajna nas'alun, maka kami keluar menemui Rasulullah SAW untuk bertanya. Wa kunna la na'rifuhu wa la narahu qabla dzalik. Sedangkan kami yang baru masuk Islam belum bertemu Nabi dan belum tahu yang mana Rasulullah SAW.
Falaqina rajulan min ahli Makkah fasa'alnahu. Maka kami bertemu dengan penduduk Makkah dan kami tanya tentang Rasulullah sallallahu. Faqala hal ta'rifani? Orang tadi berkata, apakah kamu berdua tahu? Siapa yang dimaksud Rasulullah? Allah. Qala fa'al ta'rifani al-Abbas. Kalau gitu apa kamu berdua kenal dengan Abbas Ibn Abdul Muttalib? Ada tokoh Quraisy, tokoh Arab di Makkah. Maka dijawab oleh Barra bin Ma'ruf dan sahabatnya. Qala nah, kalau Abbas bin Abdul Muttalib kami kenal. وقد كنا نعرف العباس kami tahu Abbas karena la yazalu yaqtab alaina tajiran karena Abbas selalu datang kepada kami ke Madinah berdagang. Qala fa idza dakhaltum al-masjid kalau engkau berdua datang ke masjid ke Ka'bah fa huwa ar-rajul jalis maka lihatlah orang yang duduk bersama Abbas. Karena Rasulullah selalu duduk didampingi oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Pada saat masjid maka kami pun masuk ke masjid dan kami bertemu dengan Abbas sedang duduk dan Rasulullah SAW berada di sebelahnya. Kalau ucapan orang tadi benar, maka aku menduga kata Ka'ab bin Malik itulah. Fasallamna wa jallatna ilaihi. Kami beri salam dan kami duduk bersama. Faqala Rasulullah SAW lil Abbas. Maka Rasulullah SAW yang langsung bertanya kepada Abbas, "Hal ta'rif hadain?" Apakah kau kenal dua orang ini? Adain rajulain, ya Abul Fadl punyanya Abbas bin Abdul Muttalib. Qala na'am. Kata Abbas, aku kenal. Hadzal Barra ibn Ma'ruf, sayyid qaum, tokoh qaumnya. Wa hadza Ka'ab ibn Malik. Wa wallahi ma ansa qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-sya'ir. Sungguh aku tidak lupa kata Ka'ab. Ketika itu Rasulullah menyatakan Ka'ab bin Malik asy-sya'ir, sang penyair itu. Qultu na'am. Iya. Faqala lahu Barra ibn Ma'ruf. Maka Barra ibn Ma'ruf bertanya dengan pertanyaan tadi, ya Nabi Allah, inni kharajtu fi safari hadha wa qad hadani Allah lil Islam. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku keluar pada safarku ini dan Allah beri hidayah kepadaku ke dalam Islam. Aku masuk Islam. Wa ra'aitu anna aj'al hadhihi al-badiyyah di bahri. Maka aku melihat berpendapat bahwa bangunan yang mulia ini tidak boleh kita punggungi, tidak boleh kita belakanggi. Maka aku sholat ke Ka'bah, tidak menghadap Syam, karena aku khawatir membelakangi Ka'bah. Wa qad qalat li ashabi fi dzalik, tetapi sahabat-sahabatku menyelisih. Hatta waqa'a fi nafsi min dzalika syai', hingga terjadi di hatiku sesuatu. Famada tara ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qad kunta ala qiblat. Sesungguhnya engkau itu tepat di atas kiblat kalau saja engkau sabar. Jadi nanti kiblat akan ke Ka'bah, tapi engkau tidak sabar. Ikhwan fillah, kisah ini Masya Allah menunjukkan dalil yang sangat kokoh bahwa agama tidak bisa dengan pendapat pribadi. Agama yang tidak bisa walaupun pendapat kita sepertinya benar. Bukankah Ka'bah itu adalah tempat suci yang dimuliakan oleh para Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Maka kita harus sucikan juga sebagaimana Syam juga tempat para anbiya. Kami sucikan Syam dan kita harus sucikan juga Ka'bah. Kata Nabi ini, itu benar kalau saja engkau mau sabar. Nanti akan datang perintah, akan datang hukum-hukum, akan datang syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya sempurna, semuanya tepat. Tetapi sabar kata Rasulullah SAW. Maka dipaham oleh Barra ibn Ma'ruf. Faraja al-Barra ila qiblat Rasulullah. Beliau pun kembali kepada kiblat Rasulullah SAW, yaitu ke Syam sebelum turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menghadap Ka'bah. Wa shalla ma'ana ila Syam, maka beliau pun Barra ibn Ma'ruf salat bersama kami menghadap ke Syam. Tsumma kharajna ila al-hajj. Kemudian kami pun berangkat menunaikan haji.
Wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'aqabah min awsat ayyam at-tasyrik. Dan kami sudah berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di tengah hari tasyrik. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13. Maka tengahnya adalah 12. Dan kalimat tasyrik maknanya adalah mengeringkan atau menjemur di bawah matahari. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari di mana mereka kaum muslimin menjemur daging-daging mereka. Karena mereka mengawetkan daging kurban itu dengan dijemur, dipanaskan di bawah matahari. Jadi belum ada kulkas-kulkas seperti kita. Wa ma'ana Abdullah ibn Amr ibn Haram Abu Jabir. Dan bersama kami malam itu, Farigna minal hajj, ketika kami selesai haji, di malam yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, maka kami pun berangkat ke tempat yang dimaksud. Bersama kami ada Abdullah ibn Amr ibn Haram yang memiliki kunyah Abu Jabir. Sayyid min saadatina, dia juga tokoh dari tokoh-tokoh kami. Syarifun min asyrafina, orang mulia di antara orang mulia kami. Akhadnahu ma'ana, kami ajak bersama kami. Wa kunna naktum man ma'ana min qawmina min al-musyrikin. Amarna fakallamnahu wa qulna lahu. Tetapi kami waktu itu merahasiakan rencana kami dan janji pertemuan dengan Rasulullah, kita rahasiakan. Sehingga orang-orang musyrikin walaupun bersama-sama kaum muslimin tadi hajinya, wukufnya, tetapi ketika janji dengan Rasulullah mereka berintah. Tetapi satu orang tadi diajak. Ya Aba Jabir, wahai Aba Jabir, innaka sayyidun saadatina. Engkau adalah tokoh dari tokoh-tokoh kami, orang mulia dari orang mulia kami. Maka kami sangat ingin agar engkau tidak dibakar dalam api neraka. Aku sangat ingin anda takun hatoban linnar, agar engkau jangan jadi bahan bakar api neraka. Tsumma da'awna ila Islam. Kami nasihati dia untuk masuk. Wa akhbarnahu bi mi'adil Rasul, dan kami beritakan janji yang sudah kami janjikan dengan Rasulullah SAW. Wa aslama, maka masukkan pula beliau Abdullah ibn Amr ibn Haram atau kunyahnya Abu Jabir. Fa aslama wa syahida ma'ana al-'aqabah, masuk Islam dan langsung ikut Aqabah yang kedua ini. Wa kana naqiban, dan bahkan dipilih sebagai naqib min al-muqabah. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka keluarkanlah 12 pemimpin, maka salah satunya adalah beliau Abdullah ibn Amr ibn Haram. Falinna tilkal laylah, maka malam itu kami tidur, dan kaum kami yang musyrikin juga tidur. Hatta idza madha thulutsal lail, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, kami keluar dari tenda-tenda kami untuk memenuhi janji pertemuan dengan Rasulullah SAW. Natasallalu tasallul al-qaqa mustaqbil, kami berjalan dengan bersumut-sumut, jadi dengan perlahan-lahan, dengan sembunyi-sembunyi, hatta istama'na fi syi'r inda al-'aqabah, hingga kami bertemu di celah antara dua bukit, di celah antara dua bukit. Wa nahnu 73 rajulan, dan kami berjumlah 73 orang, dan bersama kami ada dua perempuan, Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr ibn Aziz radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini adalah tokoh-tokoh Bai'atul Aqabah yang kedua yang akan menjadi tokoh-tokoh Ansar. Kalau fastama'na fi syi'r, nantadir Rasulullah, kami berkumpul di sana menunggu Rasulullah SAW. Hatta ja'ana wa ma'ahu ammuh, hingga kemudian datanglah Rasulullah SAW didampingi oleh pamannya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wa huwa yawma idzin ala dini qaumih, padahal Abbas ibn Abdul Muttalib mengikuti atau masih di agama kaumnya, masih musyrik, belum masuk Islam. Tetapi sebagaimana pernah kita bahas di awal, bahwa orang-orang Arab kesukuannya sangat kuat. Bahkan
Sampai-sampai mereka memiliki semboyan benar atau salah kalau satu suku harus dibela. Maka Abbas merasa bahwa ponakannya ini, walaupun dia tidak ikut agamanya, harus saya jaga, harus saya bela. Khawatir akan dikhianati oleh orang-orang tersebut. Sehingga Abbas, aku khawatir terhadapnya. Maka dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalasa kana awal mutakallim al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Justru yang pertama bicara bukan Rasulullah, tetapi Abbas ibn Abdul Muttalib paman. Kata Abbas, ya ma'syarul Khazraj, wahai kaum Khazraj. Wa kana fil 'arab tusamma hadzal hayy min al-ansar Khazraj. Dan mereka orang-orang Arab Quraisy menjuluki mereka yang di Madinah semua dengan Khazraj. Walaupun di sana ada Ausnya, ada dua suku Aus dan suku Khazraj. Tetapi orang-orang Quraisy menganggap sama dua Arab tadi atau dua kabilah tadi dengan satu nama, yaitu Khazraj. Ya ma'syarul Khazraj, inna Muhammadan minna haitsu 'alimtum. Sesungguhnya Muhammad ini di tengah kami sebagaimana kalian tahu. Wa qad mana'ana min qaumina, dan kami telah membelanya, kami menjaganya, kami menghormatinya, mimman huwa 'ala mithli ra'ina fi. Semua kaum kami, walaupun pendapat seperti kami, tapi sangat menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi 'izzin min qaumi. Maka orang ini, maksudnya ponakanku ini, adalah di tengah kemuliaan di tengah kaumnya dan di tengah pembelaan di negerinya terjaga. Wa innahu qad aba illa intiyas ilaikum. Tetapi dia dengan sengaja ingin bergabung dengan kalian, ingin pergi bersama kalian dan bergabung dengan kalian. Wa in kuntum tarawna annakum waquna lahu. Kalau kalian melihat kalian bisa membelanya, da'utumuhu, kalian bisa melindunginya, silakan. Bima da'utumuhu ilaih, kalau kalian benar-benar mengikutinya, benar-benar beriman dengannya. Wa mani'uhu, dan kalian mau menolongnya dan membelanya, silakan. Tetapi kalau kalian akan mengkhianatinya, akan meninggalkannya dan tidak membelanya, dari sekarang kalian pergi ke tinggalkan ponakanku. Wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu wa qadiruhu, kalau kalian berpendapat kalian akan menyerahkan ponakanku ini, kalian akan membiarkan dia tidak menolongnya, maka sekarang tinggalkan dia. Fa innahu fi 'izzin wa man'a, karena dia di sini terlindungi oleh kaumnya. Faqulna lahu, maka kami pun berkata kepadanya, kata Ka'ab bin Malik, kami ma'syarul Khazraj al-Khazraj berkata, sami'na ma'qul, kami sudah dengar apa yang kamu katakan. Katakanlah ya Rasulullah, kami sudah mendengar apa yang kamu katakan. Sekarang kami ingin mendengar dari Rasulullah. Katakanlah ya Rasulullah, fa'khudh li nafsika wa li rabbika ma ahsab. Silakan kau ambil untukmu dan untuk Rabbmu apa yang kau suka. Katakanlah Rasulullah. Maka mulailah Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, fatala al-Quran, di awal dengan membacakan Al-Quran pada mereka. Wada'a ila Allah, dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lainnya. Warahmatullahi fil Islam, dan menganjurkan mereka untuk masuk Islam, untuk berpegang benar-benar dengan agama tauhid, agama Islam. Sampai kemudian pada akhirnya beliau berkata, ubayi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku baiat kalian untuk menjagaku seperti kalian menjaga istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Aku baiat kalian, aku tumpah kalian agar kalian membelaku seperti membela istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Biasanya yang namanya bai'ah dengan ba' itu lengan menjulurkan tangan. Ubayi'ukum, maka tangan pertama
Yang menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tangannya Al-Barra ibn Ma'rur radhiyallahu taala anhu. Beliau mengambilnya dan menyatakan, "Na'am. Walladzi ba'athaka bil haqq." Sungguh demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Sebagai nabi, "La namna'annaka mimman nam'aqiluhu uzurana." Sungguh kami akan membela engkau sebagaimana kami membela sarung-sarung kami. Begitu terjemahannya barakallahu fiikum. Uzur dari kata izar. Izar bermakna sarung, tetapi disebutkan kanu bil izari an-nisa. Itu julukan untuk para istri. Dikatakan kami akan membela engkau sebagaimana kami membela kain-kain kami, sarung-sarung kami, yakni istri-istri kami. Atau juga bermakna al-uzur adalah an-nafs, jiwa-jiwa kami. Yuqalu ilal minhuma izar. Masing-masing dari keduanya dijuluki dengan izar. Ikhwan bin a'azakumullah. Fabai'na Rasulullah, maka kemudian yang lain pun berbaiat. Maka kami berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baiat yang berbeda dengan Aqabah pertama. Aqabah pertama dijuluki baiatnya dengan baiatul nisa karena isinya tidak ada perang. Isinya hanya jangan syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbuat dosa dan seterusnya. Tetapi pada Aqabah kedua sudah ada baiat pembelaan. Sedangkan orang-orang Arab dari kalangan Khazraj, dari kalangan Aus adalah orang-orang yang pemberani, kaum yang biasa perang. Sehingga mereka berkata dengan keberanian mereka, kami ahlul khawf, kami ahlul khawfa, waradna makabiran an-kabir, kami ahli perang, dan kami ahli senjata. Dan kami wariskan yang demikian dari bapak kami, dari kakek kami, dan dari turunan kami. فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Haytham ibn Tayhan. Maka kemudian ada yang memotong pembicaraan. Al-Barra yukallim Rasulullah, mengajak bicara Rasulullah sallallahu Abu Haytham ibn Tayhan. Faqala, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali hibalan wa inna qati'uha. Ya Rasulullah, sesungguhnya antara kami dengan mereka ada tali, ada hubungan. Dan sekarang ini kami putus. Bagaimana kalau sudah kami putus ternyata engkau tidak kembali bersama kami? Yang dimaksud adalah Yahudi di Madinah. Ya Rasulullah, kami punya hubungan dengan Yahudi di Madinah. Dan dengan baiat ini berarti kami putus hubungan dengan Yahudi di Madinah. فَعَلَيْكَ أَنْ نَحْنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللَّهُ أَنْ تَرْجِعْ إِلَى الْقَوْمِ. Apakah kemudian kalau nanti kami bersama engkau dalam perjuangan ini menang, apakah engkau akan kembali ke kaummu, ke Mekah? Wa tada'ana, dan kalian dan engkau tinggalkan kami bersama Yahudi. Fatabassama Rasulullah, maka kau pun tersenyum dengan ucapan tersebut. Dan kemudian berkata, bali jamid jam wal hadmul hadam ana minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Kata Rasulullah, bahkan darah dengan darah, kehancuran dengan kehancuran, aku dari kalian dan kalian dari aku. Aku perangi siapa yang kalian perangi, dan aku akan damai dengan yang kalian damai dengannya. Dan Allah benar-benar menggabungkan dirinya dengan kaum Arab. Inilah hijrah yang sesungguhnya. Inilah hijrah dengan maknanya. yakni sampai akhir hidupnya tetap di Madinah. Tidak pulang ke Makkah. Sebagai bukti, saat Ibn Abi Waqqas ketika haji terakhir, sakit di Makkah. Beliau, ya Rasulullah, apakah kau tinggalkan aku meninggal di Makkah? Apakah kalian tinggalkan aku di Makkah? Dan aku kembali
membatalkan hijrahku, membatalkan hijrah. Kata Nabi SAW, wa innaka latuqallab. Sesungguhnya engkau masih akan berumur panjang, masih bisa kembali ke Madinah. Walakin al-ba'is fulan ibn fulan an mata bil Madinah. Tetapi yang menyedihkan adalah si fulan yang meninggal di Makkah. An mata di Makkah, karena dia mati di Makkah. Mati di Makkah itu berarti hijrahnya batal. Ikhwan fillah wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang sangat penting. Rasulullah ketika ditanya oleh mereka, ya Rasulullah, apakah setelah menang kau akan pulang ke Mekah? Tidak. Aku bersama kalian dan aku di tempat kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Setelah satu Mekah, Mekah sudah dibuka dan sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Apakah Rasulullah kembali ke Mekah? Tidak. Beliau kembali ke Madinah dan meninggal di Madinah. Ketika kaum Ansar melihat Rasulullah membagi pampasan perang kepada tokoh-tokoh Quraisy yang masih Islam dengan jumlah yang sangat besar, si fulan 100 ekor unta, si fulan 100 ekor unta, si fulan 100 ekor, si fulan 50 ekor, 50 ekor. Orang-orang Ansar kayaknya Rasulullah akan kembali ke Mekah. Begitu dekatnya beliau dengan tokoh-tokoh Quraisy, jangan-jangan akan kembali ke Mekah dan tidak kembali bersama kita. Ikhwan fillah a'azakumullah, ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan Ansar, dia datang ke Ansar. Apa yang aku dengar dari kalian? Ucapkanlah. Mereka terdiam. Karena ucapkanlah keluhan kalian padaku, aku dengar. Silakan. Apakah kalian akan mengucapkan, bukankah aku telah memberikan tempat untukmu? Bukankah aku telah memberi makan engkau? Bukankah kami telah melindungi engkau? Bukankah? Sampai orang-orang Ansar menangis. Sungguh demi Allah, apakah kalian memilih harta yang kami bagikan tadi atau memilih aku? Kami memilih engkau ya Rasulullah. Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang-orang Ansar dan anak-anaknya orang Ansar dan anak-anaknya orang Ansar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya memilih Rasulullah bahwa aku akan kembali pada kalian. Biarkan harta untuk mereka yang baru masuk Islam sebagai penjinak hati-hati mereka, sebagai takliful qulub. Adapun aku akan kembali pada kalian. Maka semua orang-orang Ansar menangis sampai membasahi jenggot mereka dengan menyatakan Robina, kami ridho dengan pembacaan Rasulullah. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah membuktikan kalimatnya dengan kalimat yang terkenal, yaitu kalimat ad-dam wal hadmul hadam. Al-hadam barakallahu fiikum, dengan dimatikan di huruf dal. Maknanya hijau dam, maknanya merupakan darah. Aina talab damikum faqad talaba dami. Sehingga maknanya adalah kalau mereka menuntut darah kalian, berarti menuntut darahku juga. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka pengikut baiat Aqabah yang kedua tentram dengan jawaban Rasulullah. Akhridu ilayya minkum 12 naqiban. Keluarkan dari kalian 12 naqib. Liyakunu ala qaumikum bima fihim. Untuk masing-masingnya memimpin kaum-kaumnya. Fa'akhraju minhum 12 naqiban. Maka dikeluarkanlah dari 73 tadi 12 nuqaba. Tis'atan minal Khazraj wa thalathatan minal Aws. 9 dari suku Khazraj dan yang 3 dari suku Aus. Wa kana awwalu man daraba 'ala yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Barra' ibn Ma'rur, dan bahkan orang pertama yang membaiat Rasulullah sallallahu adalah al-Barra' ibn Ma'rur. Tsumma bai'a ba'dul qaum. Setelah itu semua kaum tadi membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma bai'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarafa syaitan. Ketika terjadi baiat tersebut, maka syaitan menjerit dengan suara yang keras. Min ra'sil 'aqabah, dari puncak bukit 'Aqabah. Bi anfadhi sautin sami'tuhu qat, dengan suara yang terkeras yang pernah aku dengar.
Maka dikatakan oleh Ka'ab bin Malik, dan aku mendengar suara itu sungguh suara yang paling keras dari seluruh suara yang pernah aku dengar. Syaitan menyerukan ucapannya dengan kalimat yang memberitakan tentang Rasulullah SAW dan para sahabat. Falamma bayyana Rasulullah SAW faqala syaitan, ya ahlal jabajib, hal lakum fi mudammar wa qubah. Kalimat ini bermakna, ya ahlal jabajib, wahai penduduk Jabajib. Jabajib adalah manazil di manazil Mina, tempat-tempat tinggal mereka, kemah-kemah mereka di Mina, itu daerahnya disebut Jabajib. Ya ahlal Jabajib, wahai orang-orang yang sedang ada di Mina, hal lakum fi mudammar. Astagfirullah. Syaitan menjuluki Rasulullah Muhammad dengan sebaliknya, mudammar. Muhammad yang terpuji, mudammar yang tercela. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Menjuluki Rasulullah dengan julukan yang sangat jelek. Hal lakum fi mudammar wa qubah. Maukah kalian aku beritahu berita tentang Rasulullah SAW dan tentang Qubah, orang-orang yang keluar dari agama kaumnya. Qad istama'u ala harbikum, mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Ada hasad, provokasi dari syaitan agar mereka memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak sumpah berbayar atau tidak. Apakah memerangi Quraisy? Tidak, dan belum. Hanya kalimat janjilah untuk membela aku seperti membela anak-anak kalian dan membela istri kalian. Tetapi iblis mengatakan dengan suara yang keras, mereka berkumpul untuk memerangi kalian. Bukankah ini fitnah, buhtan? Faqala Rasulullah SAW, hadza azabul aqabah. Ini adalah syaitan yang dipanggil dengan nama Azabul Aqabah. Hadza Ibnu Azyab, dijuluki Ibnu Azyab dan dijuluki Azabul Aqabah. Thumma qala Rasulullah SAW, urqubu atau irqabu ila rihalikum. Kembalilah kalian ke kemah-kemah kalian. Wa qala Al-Abbas Ibn Ubadah Ibn Nadlah, berkatalah Abbas Ibn Ubadah Ibn Nadlah, wallahi alladhi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, in syi'ta lanamilanna ala ahli Mina qadam bi'asyatina. Ya Rasulullah, kalau engkau mau, kami bisa menyerang mereka besok, karena sikap mereka semuanya dengan pedang-pedang kami. Karena memang terkenal ahli perang dan para pemberani. Rasulullah SAW, lam tu'mar bidah, kami belum diperintah. Sekali lagi kita mendapatkan faedah. Kalau tadi masalah salat menghadap Ka'bah, jangan dengan pendapat perasaanmu sendiri, kayaknya ini baik. Sekarang jangan dengan emosi. Emosi mereka berkata, ya Rasulullah, kalau perlu kita perang besok, kita serang mereka semuanya dengan pedang-pedang kami. Ini masalahnya bukan keberanian kalian, bukan kemampuan kita, bukan. Urusannya adalah belum diperintah. Bukan penakut, bukan pengecut. Lam nu'mar bidzalik, kami belum diperintah untuk memerangi manusia. Walakin irji'u ila rihalikum, pulanglah kalian ke tempat-tempat kalian. Faraja'na ila mawadhi'ina, maka kami pun pulang kembali ke tempat-tempat kami, yakni ke kemah-kemah kami, dan kami tidur. Seakan-akan tidak pernah terjadi apapun malam itu. Fadinna 'alaiha hatta asbahna, kami tidur sampai pagi hari. Falamma asbahna ghadat 'alaina jumlah Quraisy, ketika pagi harinya datang tokoh-tokoh Quraisy keliling dari kemah ke kemah, mempertanyakan apa benar ada kesepakatan untuk memerangi kami.
Ya Nasrul Khazraj, kata mereka. Wahai Nasrul Khazraj, innahu qad balaghana annakum qad ji'tum ila sahibina. Hada tastakhrijunahu min baini adhurina. Wahai kaum Khazraj, kami dengar bahwa kalian bertemu dengan sahibuna, maksudnya Rasulullah SAW. Dan kalian kemudian sepakat untuk menyerang kami, memusuhi kami. Wa tubayyuna wa naharbina, dan membaiat kalian untuk memerangi kami. Wa innahu wallahi la min hayyin min al-arab abghadu ilaina an tanshabba al-harb bainana wa bainahum minkum. Sesungguhnya tidak ada satu kelompok Arab pun yang lebih kami tidak sukai untuk berperang dengannya daripada kalian. Artinya mereka tidak mau memerangi kalian sesungguhnya. Maka kalian jangan memerangi kami. Fanba'aka min hunaka min musyriki qaumina. Jadi kaum musyrikin atau kaum Khazraj yang diajak bicara oleh Quraisy tercampur di dalamnya orang musyrik dan muslim. Karena mereka rombongan yang sama. Maka ketika orang Quraisy tadi bertanya pada mereka, apakah kalian begini? Apakah kalian begitu? Yang musyrik menolak. Tidak ada apa-apa. Kami tidak pernah mendengar apa-apa. Kami tidak berjanji apa-apa. Maka tiba-tiba mereka yang menjawab. Mereka yang berkata, lam yakun dzalika kullu. Itu semua tidak terjadi. Kami tidak menyaksikan apa-apa semalam ini. Dan mereka jujur. Karena orang musyrik tadi benar-benar tidak tahu. Maka ketika berkata qaumuna yahlifuna billahi ma kana hadza min syai', mereka bersumpah dengan nama Allah, wallahi tidak terjadi apapun di sana kami. Ma'alimna, kami tidak tahu, kami tidak mendengar. Qala wa ba'duna yanzur ila ba'd, sedangkan yang muslim hanya berpandang pada manusia. Yang diwakili dijawab musyrikin, dan mereka jujur tidak tahu apapun. Ikhwan bin Abdul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu mereka pun dan orang-orang Khazraj dan kaum Aus, kaum Ansar pulang ke Madinah. Tetapi belum jauh mereka pergi, bocor beritanya bahwa memang benar-benar ada dari beberapa orang Khazraj yang berbaiat dengan Rasulullah. Kemudian dikejar oleh Quraisy, tertangkap 2 orang. Dan 2 orang itu yang satu sudah tua dilepaskan, padahal Nabi bin Nuqaba, yang satu lagi disiksa oleh mereka dan dipukul sampai dipaksa untuk mengaku. Dan kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala wallahu ta'ala al-shawab wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanallah wa bihamdihi wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.